Ya, kita lanjutkan kembali dan langsung saja tadi Bang Indra mau. Saya ada catatan ya, bahwasanya memang wacana Satgas ini ada beberapa konsekuensi dan beberapa narasi yang perlu sama-sama kita cermati. Karena kita tahu kan implikasi dari Satgas Money Politik dan Anti Sara itu terkait dengan undang-undang pemilu yang pasti. Undang-undang pilkada dalam kalau konteksnya pilkada. Undang-undang ITE dalam ketika ada di sana ujaran kebencian. Ada KUHP ketika di sana terjadi turut serta atau pencemaran nama baik dan seterusnya. Nah, satu, yang kedua, kita juga ketika Satgas ini menjadi wacana dan akan bergulir, prinsipnya saya pikir seluruh elemen bangsa pasti mendukung karena ada sebuah kegundahan yang sebenarnya menjadi kegundahan bersama terkait dengan rusaknya demokrasi kita dengan praktik money politik. Cuman di sisi lain ini antara sebuah harapan, sebuah wacana positif atau bisa juga di lain pihak menjadi sesuatu yang tidak optimis terkait dengan konsepsi yang dibentuk oleh pemerintah bersama DPR dalam membentuk undang pemilu karena di situ ada peran Bawaslu. Bahkan Bawaslu juga sudah dipermanenkan dalam mulai dari tingkat kabupaten kota yang pasti yang pusat itu pasti lah. Tapi juga ada kewenangan melakukan penindakan dan seterusnya. Nah, yang sisi yang lain yang saya maksud adalah ketika tanpa ada Satgas sebenarnya kepolisian juga punya peran dalam proses penindakan itu. Contoh kalau kita bicara money politik, di situ kan kalau dilakukan oleh penyelenggara negara itu kan korupsi sebenarnya. Nah, konteks dalam penindakan dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 ataupun Nomor 7 2017 ini kan pidana pemilu kada walaupun ada kekhususan yang dilakukan oleh Bawaslu, Gakumdu, baru pengadilannya. Nah, maksud saya sebenarnya tanpa Satgas ketika Bawaslu mau melakukan koordinasi dan melakukan tindakan lebih progresif berkomunikasi dan karena kebutuhan dan seterusnya ini bisa berjalan. Tapi di lain sisi memang ini bentuk semangat sebenarnya. Semangat untuk melakukan yang lebih besar. Nah, ini yang saya pikir yang perlu dilihat. Yang keempat, persoalan-persoalan ya kita tidak luput dari a priori ya antara harapan ketika ini di jalan di area normal, di area yang objektif, konstruktif. Ini saya katakan tadi di poin kedua, semua elemen bangsa pasti saya menyambut. Tapi tentu ada kekhawatiran tetap muncul ya. Pertama tadi kekhawatiran masalah tindih misalnya. Walaupun mungkin nanti bisa tetap dipilah, cukup rigid bisa dipilah. Nah, tapi masalah contohnya abuse of power atau bahasa lainnya ada mainan baru umpama. Karena kita tahu dengan adanya sebuah kekuasaan, kewenangan tertentu, ketika di situ ada kontestasi politik itu sangat rawan. Karena kepentingan-kepentingan itu kita tahu pilkada itu kontestasinya adalah penguasa. Apalagi kalau nanti pilpres itu adalah juga penguasa. Nah, penguasa, kekuasaan itu identik dengan uang, kekuasaan, power untuk saling mempengaruhi. Nah, jadi kerawanannya di sana. Kerawanan tadi Pak Amali juga sudah mengawali ketika umpama Satgas atau bukan dari Satgas sebenarnya Bawaslu pun atau siapa penegak hukum digunakan oleh kandidat tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Contohnya kita tahu ketika teropong pengawasan itu disorot kepada suatu pihak saja, maka saya yakin akan ditemukan pelanggaran-pelanggaran, tapi di pihak yang lain tidak disorot umpama. Itu sederhana saja. Belum lagi by order dan segala macam. Nah, terus ada kalau kita lihat kontestasi Pilkada 2018, walaupun tadi biasanya niat baik yang dilakukan oleh Kapolri, wacana ini suatu hal yang sejalan dengan mudah-mudahan dengan tindakan di lapangan, tapi semacam a priori publik tetap akan muncul yang nanti perlu dijawab oleh Polri dan atau Satgas ini nanti terkait contoh kan ada beberapa calon-calon yang dari TNI juga Polri mantan Kapolda beberapa baik di Kaltim di Jawa Barat contohnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang bisa jadi menimbulkan asumsi-asumsi negatif ya. Nah, ini tantangan menurut saya. Kalau Satgas ini bisa membuktikan tindakan objektif dan progresifnya, ini saya pikir bisa memberi efek jera yang signifikan untuk membangun demokrasi kita yang lebih matang. Tapi kalau sebaliknya, ini semakin menjadi anti klimaks. Ini makanya saya ini satu hal yang antara harapan,
Tapi kadang-kadang perlu dilihat juga secara bijak. Realistis. Silakan mungkin Pak Martinus. Yang mana yang mau ditanggapi? Terutama mungkin yang tadi terkait dengan ya netralitas kita bicara begitu. Apalagi ada beberapa calon. Gini, kita itu kan membangun optimisme ya. Itu harus, itu mendasar itu dari diri kita ya semua ya. Dan kita juga bukan, tidak ada satu kebijakan terus kemudian tidak ada antisipasinya, itu pasti kita pikirkan ya. Tapi kita sudah, tingkat kepercayaan publik itu sudah meningkat hampir 72% ya. Artinya di situ kan ada organisasi yang dinilai, ada juga kinerjanya, ada person-personnya. Artinya kan semakin baik Polri ini. Nah, dengan tagline kita promoter itu lebih membuat kita itu semakin hati-hati untuk bertindak. Apalagi ini sudah ada kesan-kesan yang antipati ya untuk ini. Tentu ini menjadi bagian dari perubahan-perubahan bagi kita ke depan yang kita berpikir untuk optimisme ya. Termasuk pilkada ini harus, tidak boleh satu pilkada itu gagal. Karena itu agenda nasional. Nah, kita kepolisian harus memastikan bahwa semua jalan. Maka kita jauh-jauh hari sudah memetakan. Kemudian apa saja yang membuat sebuah ketertiban di dalam pelaksanaan pilkada ini berlangsung, ya kita akan dorong. Salah satu diantaranya Satgas anti politik uang, termasuk juga anti SARA. Anti SARA itu kita akan bentuk di 20 Polda. Kita kan ada 17 ya, tapi kita tambahin 3 karena ada beberapa kabupaten kota yang banyak dianggap rawan ya. Yang dianggap rawan, sehingga ini nanti akan banyak patroli cyber yang kemudian kita akan tindak kalau memang itu terus-menerus mengulang kebencian atau pelanggaran ITE lah, itu kita akan tindak. Satgas ini kira-kira akan sampai hanya 2018 atau karena kan ini uniknya adalah 2018 berlanjut di 2019 ada Pileg dan Pilpres begitu. Apakah keberadaan Satgas juga nantinya akan sampai 2019 misalnya atau cukup di 2018? Kita hanya 6 bulan atau 7 bulan sampai kepada pilkada dulu. Ya, pilkada dulu. Ini, ya. Oke, baik. Nanti kita lihat seperti apa dalam pilkada ini. Nah, kalau memang bagus dan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal, tentu pada saat Pileg dan Pilpres kita bisa teruskan itu. Kalau tidak ya kita mencari metode lain lagi. Ini kan kita sedang berupaya bagaimana menghilangkan politik uang. Tapi mungkinkah menghilangkan politik uang dengan misalnya sudah ada keberadaan Satgas begitu? Apakah memungkinkan? Karena tadi kan quote unquote ada tradisi begitu ya, demokrasi di Indonesia ini hidup karena politik uang gitu. Kita harus bisa membuat itu jangan sampai terjadi gitu. Masa kan. sih kita menyerah? jangan menyerah gitu jangan ya. menyerah. Harus optimis lah. Iya, itu. Kalau bahasanya Pak Indra berikhtiar lah. Minimal saya pikir gini. Mengkikis 100% mungkin itu harapan kita bersama. Tapi dengan keberadaan Satgas atau instrumen-instrumen untuk meminimalisir keberadaan money politik dan ujar kebencian itu tentu meminimalisir juga porsi money politik kita, minimal terkanalisasi lah, mempersempit ruang dan seterusnya. Jadi di balik beberapa catatan saya tadi, tetap bagi saya ini satu hal yang progresif yang harus dilakukan. Nah, walaupun sebenarnya di awal tadi saya obrol dengan Pak Ketua, Pak Amali, saya berharap justru kalau ini memang bisa menjadi senjata yang efektif ya, walaupun kita tidak tahu gun behind the man ya, dan tergantung siapa yang menggunakan dan seterusnya. Ini bukan hanya untuk pilkada, tapi kita lihat 2019 kontestasi pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg itu justru akan makin tinggi nih bicara mengenai politik uang dan saranya pasti akan Pilpres tentu kontestasi pemilihan tingkat nasional kepala negara tentu lebih hangat gitu kalau kita bicara hangat atau panas tadi ya. Nah, terus juga makanya tetap bagi saya tadi saya katakan ini tantangan. Kalaulah nanti 2018 ini Satgas ini ternyata efektif dan dinilai juga memberikan peran yang signifikan, yang independen, objektif, tidak hanya menyorot kandidat nomor 1 atau nomor 2 atau nomor yang lain, tapi seluruh kandidat tidak hanya dijadikan alat, tentu ini bisa menjadi catatan buat DPR dan bersama Presiden membuat lebih
dalam bentuk regulasi. Karena kan biasanya kan ad hoc yang saat ya. Harus dipikirkan apakah nanti justru di undang-undang pemilu dimasukkan peran polisian, atau Banwaslu-nya di lebih diberdayakan lagi dalam bentuk adanya. Toh ini kan tadi latar berpikirnya karena Bawaslu tidak punya instrumen memadai baik secara peralatan, SDM. Nah bisa jadi justru dengan ini menjadi membuat kita berpikir, oh ini efektif. Tapi harus ada payung yang lebih kuat. Bawaslu yang diperkuat. Apapun pilihan politik hukumnya nanti apapun itu. Tapi itu salah satu mungkin. Baik, silakan. Ya, tadi pertanyaan menarik soal apakah kita bisa melepaskan demokrasi ini dari money politik ini dari demokrasi kita. Itu menarik karena begini. Pengalaman ini kan gini, biasanya sebelum Mahkamah Konstitusi itu menetapkan diri hanya menjadi mahkamah matematik gitu ya, yang begitu hanya berdasarkan hitungan suara. Dulu ketika zamannya Pak Mahfud ya, itu lebih luas dia menangani perkara lebih luas, termasuk yang disebut TSF itu ya, terstruktur, sistematik dan masif gitu. Dan itu lebih banyak money politiknya gitu. Dan yang mengherankan sebenarnya, ketika orang mau berperkara atau para calon ini mau berperkara di Mahkamah Konstitusi, itu ada loh orang-orang yang menjadi agen yang sudah punya daftar pelanggaran dari calon yang lain, dari calon pemenang. Itu ada. Dan itu ditawar-tawarkan gitu. Ya, artinya ada entah itu dia pemantau baru, ya? Iya, dan itu terjadi gitu. Saya tahu persis gitu, karena mereka menawar-nawarkan, ya, apakah itu pemantau, apakah itu dia punya daftar, punya listnya ya, punya list ini, dan itu dijual kepada kompetitor itu tadi, terutama untuk menghantam yang menang itu tadi. Nah itu ini catat, artinya dari situ sebenarnya Satgas juga bisa belajar gitu, artinya bisa juga bekerja sama umpamanya dengan pemantau, kan resmi juga kan, ada kan Pak di dalam pemilu itu ada pemantau terdaftar, ada pemantau ini. Saya kira itu juga bisa diajak serta gitu, karena tidak mustahil mereka juga punya banyak data gitu tentang itu. Gitu. Saya punya pengalaman empiris loh. Salah satu daerah klien saya, ada yang menarik adalah klien saya itu dia punya tim lawyer kami dari Office Priority, tapi juga ada waktu itu tim serbu, maksudnya gini. Karena waktu itu dipetakan, lawan itu kompetitor itu incumbent itu bakal melakukan money politik yang luar biasa, sudah terpetakan di awal. Oleh karena itu ada tim yang memang menyerbu, bukan aparat kepolisian, tapi orang yang profesional, bukan orang yang khusus. Ketika ada tertangkap tangan, disitulah memberikan efek jera dengan lawyer bertindak, melakukan pemindanaan untuk kandidat, melaporkan ke Bawaslu. Dan juga kita broadcast waktu itu bahwasanya yang memberikan dan yang menerima akan diancam pidana 3 tahun penjara dan seterusnya. Ternyata itu membuat ketika itu masif terjadi, kita tempatkan satu titik dan titik yang lainnya di banyak tempat, terkanalisasi langkah-langkah upaya-upaya money politik. Itu pun dilakukan oleh sipil, ya. Apalagi kalau nanti dilakukan oleh Satgas yang punya kewenangan memang. Kalau ini kan cuma inisiatif sendiri waktu itu. Ada tim yang menangkap tangan, tanda kutip. Lalu kita hadirkan Panwaslu, ya kita hadirkan wartawan, kita konferensi pers, membuat juga masyarakat yang tadinya tim sukses di bawah, yang tadinya pengen juga melakukan upaya-upaya seperti itu, mereka juga berpikir ulang setelah itu. Ini salah satu contoh saja. Karena itu menjadi penting kerjasama dengan seluruh stakeholder pemilu sebenarnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya Pak Riba, tetaplah bersama kami.